Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Kabar Cyrus Margono di tengah TC Timnas jelang Piala AFF 2024. Bangkitkan mental STY cerdik ubah mindset pemain. Timnas Indonesia menuju Piala Dunia, sindiran Vietnam tak masuk akal. Alasan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar di tempat netral. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia menuju Piala Dunia, sindiran Vietnam tak masuk akal. Sindiran penohok diberikan masyarakat Vietnam usai Timnas Indonesia menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka bahkan sampai membawa-bawa ajang Piala AFF dalam memberikan sindiran itu. Untuk diketahui, sindiran itu muncul kala media Vietnam The Tao turut menyoroti Timnas Indonesia yang punya peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 karena hingga kini masih bertengger di urutan 3 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana skuad Merah Putih sudah mengumpulkan 6 poin dari 6 laga yang telah dijalani. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia pun terus menjaga peluang untuk bisa lolos. Karena kini bahkan hanya terpaut 1 poin saja dari Australia yang duduk di urutan kedua klasmen. Sementara itu laga di babak ketiga sendiri masih menyisakan 4 pertandingan lagi. Dengan kondisi di atas, The Tao pun menyebut Timnas Indonesia bisa saja lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Mereka pun menyebut kondisi ini menjadi hal yang gila jika benar bisa terjadi. Unggahan itu pun langsung mendapatkan beragam komentar dari warganet Vietnam. Sejumlah pihak tampak iri dengan pencapaian skuad Garuda hingga melemparkan sindiran. Bahkan ada yang menyindir kiprah Timnas Indonesia di Piala AFF atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Menurutnya, Timnas Indonesia akan menyesal jika gagal juara Piala AFF tahun ini karena sudah memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, pendapat berbeda coba disampaikan oleh media Vietnam Soha. Mereka beranggapan meski turun dengan mayoritas skuad muda, namun masih banyak diperkuat oleh pemain berpengalaman seperti Asnawi dan Pratama Arhan. Soha menyebut bahwa label tim muda untuk Timnas Indonesia hanya berlaku di atas kertas saja. Selain itu, total ada 7 nama yang saat ini tampil di luar negeri. Untuk itu, Soha pun menyebut skuad Merah Putih tetap menyimpan potensi membahayakan pertahanan lawan. Alasan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar di tempat netral. Pertama, konsentrasi pertandingan. Dengan memusatkan pertandingan di satu atau beberapa lokasi saja, maka biaya penyelenggaraan dapat ditekan. Akomodasi, transportasi, dan logistik pun menjadi lebih efisien. Sementara itu, jika menilik laga-laga sebelumnya, PSSI sendiri selalu memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia dari seluruh aspek termasuk akomodasi, transportasi, dan logistik. Seperti menggunakan pesawat charter hingga kualitas hotel dan menu makan yang sangat diperhatikan detailnya. Kedua, meningkatkan citra sepak bola Asia. Dengan penyelenggaraan yang lebih terorganisir dan profesional diharapkan dapat meningkatkan citra sepak bola Asia di mata dunia. Selain itu, dengan memusatkan pertandingan, pengawasan terhadap pertandingan pun akan lebih mudah dilakukan, sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan. Namun perlu digarisbawahi, AFC sebagai induk tertinggi di kawasan perlu meninjau ulang soal pemilihan pengganti lapangan. Pasalnya di babak ketiga ini, keluhan sepertinya tidak hanya datang dari Timnas Indonesia yang merasa dicurangi. Ketiga, kualitas lapangan yang sama. Semua tim pun juga akan bermain di lapangan dengan kualitas yang sama, sehingga faktor lapangan tidak menjadi pembeda.
Hal ini pun juga akan berpotensi memudahkan timnas Indonesia karena taktik yang diterapkan STY sejauh ini cukup terbantu dengan keadaan rumput yang baik. Hal ini pun juga memungkinkan menjadi faktor X pasukan STY untuk meraih hasil yang lebih maksimal. Bangkitkan mental STY, cerdik ubah mindset pemain. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia di seluruh lapisan kelompok umur kompak memperlihatkan pada dunia dengan gebrakan-gebrakan prestasi dan kemajuannya. Timnas Indonesia kini tak lagi inferior dengan musuhnya. Tak peduli negara mana, ranking berapapun timnas Indonesia menunjukkan mental berani. Dalam hal ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong pun turut berperan besar dalam meningkatkan kualitas mental dari para pemain merah putih ini. Sin tak membantah, dahulu para pemain sering menyerah sebelum bertanding. Sintayong sendiri kini sudah mencoba sebagai pelatih hampir 5 tahun sejak bergabung dengan timnas Indonesia sejak akhir 2019. Pelatih asal Korea Selatan ini memang belum bisa mengantarkan gelar juara untuk timnas Indonesia, namun dirinya turut membuat skuad Garuda jauh lebih berkembang. Sering begini, bahkan menyerah sebelum bertanding. Itulah mengapa dulu sering tidak maksimal mainnya. Mungkin bisa dibilang mereka lebih dulu mencari-cari alasan, antisipasi jika nanti kalah. Ungkap Sintayong dari kanal YouTube sahabat Lee Kyung Kyu. Sintayong kemudian menceritakan kepada Lee bahwa proses perubahan mental itu cukup lama. Salah satu yang paling berpengaruh adalah ketika timnas Indonesia dikalahkan Argentina pada laga persahabatan 2023 silam. Saat itu skuad Garuda melawan timnas Argentina yang notabene sebagai juara Piala Dunia 2022. Namun secara mengejutkan, skuad Merah Putih hanya kebobolan 2 gol dalam laga yang digelar di SUGBK. Sintayong mengatakan hasil ini sangat berpengaruh pada peningkatan kepercayaan diri anak asuhnya. Dia pun meyakini mentalitas timnas Indonesia akan terus meningkat usai melawan tim-tim besar. Kabar Cyrus Margono di tengah TC Timnas jelang Piala AFF 2024. Beberapa waktu yang lalu, pelatih kiper Timnas Indonesia Kim Bong-so sempat mengeluhkan postur kiper-kiper Timnas Indonesia kurang ideal, di mana tinggi badan para kiper yang ada di negara ini tidak cukup tinggi. Meski begitu, menurut Kim Bong-so, masalah fisik sebenarnya bisa ditutupi dengan aspek lain. Hernando Ari misalnya hanya memiliki tinggi badan 1,8 meter, tapi menjadi pilihan utama pos kiper sebelum kedatangan Martin Paes. Ada juga Adi Satrio yang kerap menjadi deputi Hernando. Kiper PSIS Semarang itu bahkan tingginya kalah dari Hernando dengan 1,79 meter saja. Justru Nadeo Argawinata yang lumayan ideal dengan tinggi 1,87 meter, hanya saja Nadeo kalah bersaing dengan Hernando dan Adi Satrio. Karena menurut Kim Bong-so, kiper-kiper yang kurang memiliki postur ideal, namun mereka memiliki kelebihan berani dalam menguasai bola. Sebenarnya ada satu talenta diaspora berposisi penjaga gawang yang sangat berhasrat membela timnas Indonesia. Dan secara postur, sang kiper pun juga lebih ideal daripada Hernando Ari dan Adi Satrio. Adalah Cyrus Margono. Sayangnya usai menjadi WNI, Cyrus Margono kini tak kunjung dilirik oleh skuad Merah Putih. Bahkan karirnya pun merosot tajam hingga dirinya dilepas oleh Panathinaikos B pada akhir Juni lalu. Diketahui usai dilepas Panathinaikos B, pemain bernama lengkap Cyrus Askun Margono ini urung mendapatkan klub anyar. Bahkan kini kabarnya tak terdengar lagi, entah itu soal karir sepak bolanya maupun kehidupan pribadinya. Beredar kabar bahwa dirinya tak masuk dalam rekomendasi pemain Sintayong sehingga tak dilirik ke timnas Indonesia. Namun hal ini kemudian terbantahkan pada 2022 lalu, di mana asisten Sintayong sekaligus pelatih kiper Yoo Jae-hoon mengaku pernah menghubunginya. Akan tetapi setelah Cyrus Margono dinaturalisasi, Sintayong mengaku bahwa dirinya belum melihat performa kiper berpostur 1,91 meter ini secara langsung, sehingga STY belum bisa memberikan pendapat lebih lanjut.